Semua isi badan kita ini yang ngolah siapa? Yang ngolah perut kan? Yang ngolah perut. Maka kata kuncinya ada di perut. Kalau kita bicara di perut teman-teman sekalian, maka ada 3 poin yang Anda perlu pahami di perut. Perut itu obatnya apa? Puasa, yang pertama. Perut itu obatnya apa? Prebiotik, yang kedua. Perut itu obatnya apa? Probiotik. Apakah Nabi mengajarkan atau menyampaikan ini? Tidak secara spesifik. Tapi Nabi menunjukkan pola-pola itu gitu. Dan kita contoh itu. Contoh misalkan kalau Anda yang pernah buat air rendeman kurma. Air rendeman kurma itu apa sebenarnya? Kurma itu prebiotik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hunger, lapar is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama dalam kedisiplinan diri kita. If you can control hunger, you can control everything else. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, maka Anda bisa banyak kontrol yang lain gitu kan. Kata kuncinya itu, sehingga apa? Baik, kalau sering saya sampaikan, kapan waktu makan terbaik? Waktu makan terbaik, kalau kita nanti bahas bagaimana sains menjelaskan itu dan bagaimana Nabi menjelaskan itu, maka waktu makan terbaik adalah saat matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu waktu makan terbaik. Artinya di situ diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan, ya. Wa kulu washrobu wala tusribu, tapi jangan berlebihan kata Allah. Itu konsep awalnya, ya. Jadi kan kita judulnya kan juru sehat setelah Ramadan, setelah Syawal kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa Anda pakai nanti sehingga Anda tahu ternyata ngobatin penyakit itu gampang banget. Kalau punya penyakit, fix your food. Fix your food, benerin makanannya, nanti penyakitnya bisa hilang. Ya. Nah, tinggal nanti kita pelajari apa saja yang kita bisa pakai untuk memperbaiki tubuh kita. Baik, jadi makan yang paling baik adalah makan waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu sebabnya Nabi SAW habis Isya ngapain? Gak makan lagi. Jadi kalau Anda mulai sekarang pengen sehat, malam jangan makan. Baru saja ngomong begini gitu kan, tiba-tiba suami, istri, anak bawa martabak, bawa nasi goreng gitu, baru saja. Apa yang Anda katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Jadi kenapa? Karena memang Rasulullah SAW habis Isya nggak makan, tidur. Ya, jadi cara Anda atau cara kita untuk merontokkan lemak sebenarnya paling gampang banyakin tidurnya, tapi banyakin dalam konteks yang positif ya, karena memang secara sains memang orang yang tidur 7-8 jam tubuhnya bisa membakar lemak sendiri. Gitu ya. Makanya waktu pagi, jadi waktu kita tidur itu kan waktu kita tidur, kita ngapain sih? Puasa. Kan nggak makan. Terus paginya ya, paginya kita ngapain? Biasa orang makan kan. Nah, puasa itu saya coba hubungkan dengan berbagai macam disiplin dan ilmu lah gitu kan. Jadi puasa itu kan kalau puasa, sarapan itu bahasa Inggrisnya apa sih? Breakfast. Fastnya di break. Kan gitu kan? Artinya apa? Pagi itu buka puasa. Buka puasa kira-kira lebih cocok makan kurma atau bubur ayam? Pengennya kurma dok, tapi kenyataannya bubur ayam. Kalau khilaf sekali sih oke, tapi khilaf berulang-ulang doyan namanya Pak. Khilafnya istiqomah dok. Jadi dari sini kita paham dan itu nanti mulai masuk, kita mulai paham nanti bagaimana cara ngatur makan. Ya, karena memang kata kuncinya atur makanannya. Ya, dari apa yang Nabi sampaikan dan bagaimana sains menjelaskan tentang itu gitu kan. Makan terbaik kapan? Makan terbaik itu waktu hormon laparnya lagi tinggi-tingginya. Kapan? Siang. Jadi nanti kalau teman-teman pahami konsep ini sebenarnya kita tuh nggak usah banyak-banyak makan, tapi lebih banyak lapar daripada makan. Jadi makan sekali sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sehari aja cukup. Ya. Kalau mau. Jadi nanti challenge-nya gimana? Challenge-nya begitu nanti. Ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 pagi teman-teman sekalian, saat ini atau di jam ini hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Hormon lapar ya, namanya grelin.
Artinya kalau Anda makan pada jam 7 atau jam 8 bukan merupakan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda pengen tetap makan, maka makannya sebelum subuh. Islam mengajarkan namanya apa? Sahur. Itu makan yang paling baik, bukan paling baik. Itu makan yang terbaik untuk saat itu gitu kan. Apa yang dimakan? Nah, ini yang kita perlu pahami. Zaman sekarang banyak orang nggak ngerti apa yang dimakan. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam surat Abasa, "Falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma sabba." Jadi Allah katakan, tidakkah kau perhatikan apa yang kalian makan gitu kan tiap hari. Contoh gini. Teman-teman pernah berpikir nggak ketika kita makan apa ya? Gorengan lah yang paling gampang. Ya saya tidak anti gorengan sih ya, tapi saya jarang makan gorengan. Ya, di depan gorengan saya tidak akan caci gorengan, tapi saya tidak makan karena adabnya begitu. Kan gorengan nggak ada sekarang. Saya ngomong tentang gorengan gitu kan. Jadi jangan bilang, oh dokter mencaci makanan, nggak, oh nggak ada makanannya. Saya ceritain tentang mereka gitu loh. Sekarang. Dan kita harus tahu juga. Kenapa harus tahu? Karena memang gini. Kita bicara misalkan kita gini. Kalau Anda paham ini, maka nanti Anda akan mulai mikir apa yang mau Anda makan. Kenapa? Ketika Anda makan sesuatu, maka pilihannya yang dimakan itu jadi bibit penyakit atau jadi sesuatu yang menyehatkan kita gitu loh. Dan Anda sudah jadi di sini nafsunya bermain. Contoh, Anda disuguhin buah, Anda disuguhi gorengan. Kalau Anda pilih atau kita pilih nafsu yang lebih utama, maka kita akan pilih gorengan, betul? Tapi kalau kita pakai akal kita, pakai iman kita, maka kita akan pilih buah. Gitu. Kalau udah sampai pada begitu, maka apa yang terjadi tiap hari itu kita akan seperti itu, yang dimakan tuh benar terus gitu kan. Kenapa? Karena kemarin ada teman yang nge-WA saya, 10 tahun yang lalu saya sudah pernah tulis di Twitter, zaman Twitter. Saya bilang, suatu hari kelak Indonesia ini akan kebanjiran autoimun kalau pola makan masih kayak begini. Ternyata benar sekarang. Autoimun kan luar biasa sekarang. Lupus lah, rematik lah, banyak banget. Gara-gara apa? Gara-gara orang nggak ngerti apa yang dia makan. Orang kampung zaman dulu nggak ngerti sosis, Pak. Jadi secara umum Nabi itu contohnya. Jadi Nabi itu apa? Rasulullah SAW Al-Quran berjalan. Apa yang beliau kerjakan itu Al-Quran semua base-nya. Dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Sehingga nanti kita mencontoh Nabi itu ya apa yang beliau kerjakan dan ada pada Al-Quran, itulah bagian dari ya mungkin bahasa keren sekarang Tibun Nabawi gitu kan. Tapi bahasa lain saya kan jurusnya Rasulullah. Ya sekarang lagi heboh-heboh banget tuh. Ya, jadi bagaimana kita mengikuti perilaku Nabi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itulah yang kita kerjakan tiap hari gitu kan. Nabi makan apa? Saya sangat yakin kalau seandainya di zaman Nabi itu ada cilok, ada cireng, seblak, Nabi nggak makan. Kenapa? Waktu sahabat radhiyallahu ajmain mereka makan biawak, Nabi nggak makan biawak loh. Betul? Boleh nggak biawak? Boleh, tapi Nabi nggak makan karena yang namanya Nabi itu makannya pasti benar, pasti bagus gitu kan, the best lah gitu kan. Nah kita kan bisa contoh, mungkin tidak semua karena kita juga ya nggak usah bicara kita bukan Nabi, kita nyontoh sahabat itu udah luar biasa gitu kan. Jadi intinya apa yang kita bisa contoh aja. Contoh mungkin Nabi rambutnya kan sampai ke bahu kan gitu. Bisa nggak kita contoh? Ya kalau misalkan kita bawaannya dari dulu memang botak, ya mau contoh apa gitu kan? Gak usah pakai implan rambut, gak usah. Tapi yang bisa kita contoh misalkan Nabi six pack gitu kan. Kalau bahasa hadis itu kan perut Nabi itu kan seperti batu bersusun. Jadi kalau Anda katakanlah pengen six pack, boleh nggak? Boleh, karena Nabi begini gitu kan. Gitu. Jadi istrinya kan seneng ngelihatnya. Jangan buka aib gitulah Mas. Iya. Gitu ya. Jadi perempuan juga sama lah begitu. Jadi cobalah kalau ada saya dengar satu ceramah gitu kan. Ada suami itu tanya, jadi kalau perempuan tuh bermake up, pasti suaminya tanya mau kemana gitu kan. Jarang dia make up untuk suaminya gitu kan. Jadi dia berhias-hias itu untuk di luar. Kita nggak bahas itu lah. Baik, jadi kurma prebiotik, dan pernah saya sampaikan bahwa kalau Anda pengen makan buah dan sayur, maka makanlah semuanya. Contoh, Anda misalkan pengen makan semangka. Semangka itu dari bagian kulit hijaunya sampai bijinya sampai dagingnya bermanfaat semua.
Ya. Kalau kedondong gimana dok? Gitu kan. Kedondong sih saya belum dapat datanya, tapi kalau semangka itu sangat bagus. Ya, bijinya bagus, bahkan bijinya bisa dipakai untuk membantu kesuburan pria dan wanita. Semua isi badan kita ini yang ngolah siapa? Yang ngolah perut kan? Yang ngolah perut, maka kata kuncinya ada di perut. Kalau kita bicara di perut teman-teman sekalian, maka ada 3 poin yang Anda perlu pahami di perut. Perut itu obatnya apa? Puasa, yang pertama. Perut itu obatnya apa? Prebiotik, yang kedua. Perut itu obatnya apa? Probiotik. Apakah Nabi mengajarkan atau menyampaikan ini? Tidak secara spesifik. Tapi Nabi menunjukkan pola-pola itu gitu. Dan kita contoh itu. Contoh misalkan kalau Anda yang pernah buat air rendeman kurma. Air rendeman kurma itu apa sebenarnya? Kurma itu prebiotik. Anggur juga sama. Ya, anggur itu bijinya itu punya minyak. Yang minyak itu dia berperan sangat baik untuk melenturkan pembuluh darah kita, jantung semua. Itu minyak biji anggur namanya. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan itu semuanya pasti bermanfaat. Kenapa sekarang apa tuh namanya ya, TBC banyaknya luar biasa, karena kuman TBC itu habitatnya di tanah. Kuman TBC habitatnya, ketika tanahnya terganggu maka dia cari tempat yang lain. Jadi sebenarnya kuman itu jangan dimusuhin, ajak kenalan, silaturahim, ngobrol gitu kan. Maksudnya gimana? Gini, kalau Anda ketemu dengan, jadi jangan takut, kita tuh jangan fobia banget sama kuman gitu loh. Tidak pada ranah operasi atau rumah sakit, ini ranah umum ya. Contoh gini, ada anak yang anak orang kaya ya, dia tiap hari tuh kalau mau makan mau apa cuci tangan pakai sabun antiseptik. Pokoknya dikit-dikit sabun antiseptik. Itu yang pertama. Terus ada anak orang yang biasa-biasa aja, kalau mau makan cuci tangan pakai air gitu aja. Kalau 2 anak ini saya ajak makan rujak pinggir jalan, kira-kira yang diare yang mana? Yang kaya kan? Kenapa? Karena yang kaya ini banyak bakteri di sini dia yang disingkirkan. Maka cara paling baik Anda untuk mengenali bakteri atau memperkenalkan bakteri adalah makan itu. Jika memungkinkan dengan tangan, maka makanlah dengan tangan. Termasuk kalau Anda pengen mendapatkan atau mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka sebelum makanan itu Anda suapi, Anda buntel-buntelin dulu. Karena di sini ada enzimnya. Islam mengajarkan dengan sebuah konsep yang luar biasa. Maka ketika bayi lahir, apa yang dikerjakan? Rasul mengajarkan bayi itu dikenalkan enzim bapaknya. Karena kan 9 bulan dia udah kenalan sama enzim ibunya kan. Maka Nabi mengajarkan ada namanya tahnik. Tahnik itu proses pengenalan enzim dan sebuah mungkin biotik yang luar biasa yang ada pada tubuh bapaknya. Terutama di mulutnya. Gitu kan. Jadi dengan mengunyah kurma kemudian diambil bagian serpihan yang lembut tadi diletakkan di bagian, itulah bentuk vaksinasi islaminya gitu kan. Itu luar biasa, ada teman saya meliti dan dia kaget luar biasa karena itu termasuk kategori vaksinasi apa ya dia bilang, terus saya lupa istilah medis gitu lah. Tapi itu dahsyatnya luar biasa gitu kan. Maka makan dengan tangan salah satunya. Ya, sehingga apa? Sehingga Nabi mengajarkan ketika kita selesai makan ngapain? Di apa namanya? Di mut kan, dijilat. Kalau nggak salah pernah ada videonya. Saya pernah share waktu itu kalau nggak salah hashtagnya enzim JSR. Jadi ada satu video yang ketika tangan kita ini dilihat secara mikroskopik ternyata banyak banget biotiknya di sini. Yang kalau dia dicuci dia bisa hilang, dia bisa pergi. Ya, maka jangan berikan atau jangan sering musuhin mereka dengan memberikan bahan kimia. Ibu-ibu mungkin kalau mungkin saya boleh tanya sedikit, Anda pernah ngitung nggak dari mulai Anda bangun tidur atau mungkin Anda bersiap yang maaf bekerja, ada berapa bahan kimia yang masuk ke badan Anda? Banyak banget. Dan Anda tidak tahu bahwa salah satu bahan kimia tadi itu jenisnya pestisida misalkan. Contohnya apa? Triklosan. Triklosan itu pestisida. Ada di mana? Sabun. Gitu loh. Nyerap nggak masuk badan? Nyerap masuk badan. Ya, seterusnya lah kayak begitu. Jadi tadi pagi saya nulis di Telegram, saya katakan itu saya dapat dari akun Food Meter itu dokter-dokter juga, dia average woman itu wanita pagi-pagi itu satu hari dari seharian gitu kan ada 160 jenis bahan kimia yang masuk ke badannya. Dan masuk dari mana? Masuk dari kulit.
sampo, odol, apalagi namanya, sabun gitu kan, banyak banget. Ya, jadi banyak. Jadi kita harus ngerti juga gitu kan. Dan kita nggak bisa ngontrol mereka, tapi kita bisa mengontrol yang masuk dalam badan kita. Baik, jadi kalau kita bicara tentang perut tadi, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada pada perut. Maka kalau bicara perut, teman-teman sekalian, yang perlu Anda yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana Anda menyenangkan isi perutnya. Cara menyenangkan perut kita sebenarnya tidak lain tidak bukan dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi mulai sekarang, saran saya sih ya, mulailah lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Mulai sekarang. Terutama bagi Anda yang pertama, ada rules-nya sebenarnya. Rules pertamanya adalah Anda yang berat badan Anda di atas rata-rata, which is itu overweight atau obese. Yang pertama. Yang kedua, Anda yang punya banyak masalah kesehatan. Mark Twain katakan, dia kata a little starvation, dia katakan sedikit lapar itu jauh lebih baik daripada obat manapun. Kenapa? Baik, saya cerita begini, biar gampang dicerna. Saya punya harimau, contoh aja fiktif. Harimau ini kalau satu hari saya kasih 10 kg daging untuk makan tiap hari, lalu pada satu hari harimau tadi, teman-teman sekalian, saya nggak kasih 10 kg daging, tapi harimau tersebut saya kasih cuma 1 kg daging saja. Artinya ada sekitar 90% kalorinya dia, nutrisi dia yang saya batasin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harimau saya tadi saya bawa ke kerumunan orang. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah harimau tadi pasti akan makan orang, kan gitu. Tubuh kita juga sama. Nanti Anda akan mulai paham kenapa olahraga terbaik itu justru malah saat berpuasa. Saat perut Anda lapar, maka olahragalah. Kenapa? Karena tubuh kita, bahasa saya itu berubah menjadi singa lapar. Singa lapar, kalau singa lapar maka apa yang terjadi? Dia akan menguras atau dia akan mengambil bagian-bagian energi yang nggak kepake atau lebih gampang dipakai. Bagaimana polanya begini? Polanya begini. Ketika kita bicara tentang apa yang masuk dalam tubuh kita, teman sekalian, maka kalau Anda makan nasi itu isinya apa sih? Karbohidrat. Karbohidrat, glukosa. Kalau nggak kepake, maka dia akan dimasukkan atau diubah menjadi namanya glikogen. Oke, diubah menjadi glikogen. Kalau glikogen yang nggak kepake, maka dia akan diubah menjadi lemak. Jadi kalau Anda makan, ada orang tanya, dokter saya kan nggak makan lemak, benar, tapi Anda makan nasi kan? Karena nasi yang dimakan berubah jadi lemak. Jelas ya? Nah, si lemaknya ini disimpan di mana? Disimpan di liver. Maka kita mengenal ada nama istilah fatty liver. Oke? Nah, ini yang si glikogennya ini disimpan di jaringan. Kalau saya mengistilahkan ini sebagai freezer sama kulkas. Jadi kalau nanti teman-teman tahu konsep ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit seperti PCO, endometriosis, kolesterol bisa hilang dengan ini coba. Asal mau aja. Mau apa? Mau mengikuti polanya. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kulkas atau freezer atau chiller, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nyimpan makanan lebih gampang di defrost. Defrost itu dihilangkan bekunya tadi, produk makanan yang ada di freezer atau yang di kulkas. Kan yang di freezer lebih susah yang di freezer. Jadi freezer itu udah beku banget. Kita butuh berapa lama, berapa banyak atau berapa waktu untuk mendefrost. Nah, tubuh kita juga sama. Jadi ketika seandainya Anda punya penyakit, ini keywordnya ya, Anda punya penyakit yang tidak hilang-hilang juga dengan herbal, dengan apapun obatnya, maka kata kuncinya apa? Lamain puasanya. Paham ya? Lamain puasanya. Dan puasa adalah bentuk yang luar biasa. Ya, dari sebuah bentuk, makanya sebenarnya kalau ada kata-kata dalam surat Al-Baqarah yang kita sering baca di Ramadan,
Wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalkan nih kita puasa. Ini saya kasih langsung clue-nya ya. Anda puasa, misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayam Mubin gitu kan. Sahur jam 4 misalkan. 4 ke 4 sore sudah 12 jam. Jadi 12 jam. Jadi sebenarnya ada quote yang lain. Selama Anda menzolimi atau selama kita menzolimi dan nyampahin badan kita, selama itu pula kita juga puasa harusnya. Kenapa? Mungkin teman-teman gak mikir ya, belum mikir gitu kan. Tubuh kita itu organ yang sangat sensitif. Anda mungkin akan ketemu dengan anak-anak yang tiba-tiba gara-gara makan udang 1 potong langsung muncul alergi, ada gak? Makanan yang kita makan bukan cuma jadi kalori, bukan jadi sel, bukan jadi otot, tapi dia juga akan menjadi bagian dari gen tubuh kita. Artinya apa? Kenapa sekarang banyak laki-laki perempuan ketika mereka sudah menikah, susah punya anak? Karena sebelum menikahnya dia, ngapain? Nyampah kalau bahasa saya. Jadi kalau tiap hari si ikhwan atau akhwat ini tiap hari makan yang nggak sehat, maka dia sedang mempersiapkan gen atau generasi yang gennya cacat. Buktinya apa? Ya kita lihat aja sekarang begitu banyak dan begitu luar biasanya penyakit-penyakit yang dulu nggak ada. Kemarin saya ketemu dengan pas lagi ke mall, ada keperluan sama istri sama anak-anak, terus ketemu dengan bapak-bapak, ternyata dia ngikut saya di Instagram, dia cerita panjang lebar. Jadi dia itu waktu menikahnya, sebelum menikah dia sudah hidup sehat gitu kan. Kemudian hamil istrinya, sempat keguguran gitu kan, habis itu nyampah. Setelah nyampah itu 3 tahun susah banget punya anak. Itu saya bilang kuncinya di situ, saya bilang. Jadi nyampahnya Anda itu membuat semua metabolisme atau semua organ tubuh kita itu bekerjanya akhirnya tidak optimal lagi. Nah ini yang bahasa saya itu spare part. Spare part. Ya tanda kutip gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita ini diberikan Allah spare part untuk mengolah atau mendetoks tubuhnya sendiri. Ya. Jadi jam 4 sampai jam 4 sudah 12 jam. Maka caranya gimana? Caranya teman-teman sekalian, Anda jangan masukin lagi produk makanan, minuman yang dia bisa nangkring di mana? Di kulkas. Maksudnya gimana? Jadi gini, mana kotak saya tadi? Isi dari kulkas tadi apa? Glikogen kan? Sumbernya apa? Glukosa kan? Artinya sekarang kalau Anda mau mengakses freezernya atau chillernya, maka kata kuncinya apa? Jangan nambahin lagi beban di sel atau otot kita untuk mengurai glukosa yang masuk. Artinya yang Anda makan, yang Anda minum harus rendah kalori. Paham atau enggak? Paham ya? Contohnya rendah kalori apa? Baik. Kalau Anda minum infusan water atau air infus atau kita sering sebut air nano JSR itu yang infusnya isinya nanas sama infusan yang isinya, nah ini banyak nih peralatan perangnya. Infusan yang isinya nanas dan infusan yang isinya kayu manis itu beda cerita kalorinya. Kalau infusan yang isi nanas tetap ada glukosa di sana. Itu sebabnya teman-teman yang kalau pagi Anda minum air infusan tadi, infusan nanas misalkan gitu kan, atau semangka, Anda akan kenyang. Anda akan kenyang. Tapi kalau Anda yang Anda makan, yang Anda minum katakanlah pagi-pagi itu misalkan infusannya kayu manis, ketumbar misalkan, atau mungkin jahe, baik itu diseduh atau mungkin di infus gitu, maka Anda mengurangi asupan kalori yang masuk. Paham ya? Karena produk yang dimakan tadi kalorinya rendah. Jadi pagi-pagi itu bagusnya gimana? Pagi-pagi saya katakan sekali lagi kan, pagi-pagi itu sebaiknya mulai sekarang jangan banyak makan. Pagi-pagi. Sarapan itu mulai sekarang jangan banyak makan.
Bagaimana kita ngaturnya sederhana sekali teman sekali. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis produk makanan, ya, yang dia tidak membebani badan kita. Contohnya apa? Nih, misalkan ini kayak teh hijau. Ini saya bawa sampelnya aja. Ini teh hijau. Teh hijau ini kalorinya rendah nggak? Hampir-hampir nggak ada kalori. Jadi Anda pagi-pagi itu minum teh hijau boleh nggak? Boleh. Nanti lapar nggak? Pasti lapar. Tenang aja. Kalau sudah lapar, maka apa yang Anda kerjakan? Biarin aja, karena lapar itu biasanya cuma setengah jam. Habis itu tubuh kita akan berubah menjadi singa lapar. Paham? Jadi sehingga nanti apa? Tiba-tiba Anda ngukur berat badan, turun sendiri dia. Kenapa? Yang diakses sama singa tadi siapa? Chillernya. Paham ya? Artinya apa? Artinya, dokter kok mirip keto? Ini bukan keto. Tenang aja, ini bukan keto. Ada yang mengatakan, si Zelu Akbar katanya fleksitarian. Saya makan daging, kita makan daging karena Rasul makan daging. Kalau keto kan nggak makan buah, makannya buah alpukat doang karena lemak kan. Kalau saya pribadi, ini pendapat saya tidak menyarankan keto tiap hari. Kenapa? Proteinnya luar biasa tinggi. Kalau nggak ada air yang cukup, ginjal kita jebol juga. Ikutin saja bagaimana pola makannya Nabi gitu loh. Bagaimana Al-Quran mengajarkan gitu kan. Jadi pola makan kita apa? Pola makan Al-Quran gitu kan. Ada buah, ada sayur, ada kacang, ada biji gitu loh. Seperti itu. Jadi pagi-pagi kita ngapain? Pagi-pagi Anda atau kita yang dimakan supaya nanti persiapan siang harinya baik, maka pagi-pagi jangan makan kalori. Kalau Anda tetap pengen makan kalori pagi-pagi, maka cukup 1-2 potong buah. Tapi tidak di jus, tapi Anda makan, kunyah. Caranya begitu, pagi-pagi. Atau kalau enggak, teman-teman makan biji-bijian, kayak begini. Ini kacang. Bubur kacang hijau dok, boleh. Tiap hari nggak boleh. Kalau Anda sekali-kali makan kacang hijau silakan, tapi karena kenapa? Yang saya dapatkan informasi dari salah satu guru saya, dia katakan kacang hijau itu termasuk estrogenik juga, estrogenik sama kayak kedelai. Laki-laki saran saya, Anda di sini jangan sering-sering minum susu kedelai. Yang laki-laki ya. Kenapa? Karena hormon testosteron Anda akan didominasi oleh estrogen. Itu. Sehingga nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laki-lakinya lack of leadership. Dia akan kekurangan kepemimpinan gitu kan. Lebay. Mood swing. Ibu-ibu sering nggak dapatin laki-laki yang sekarang baperan? Banyak tuh. Baperan gitu kan kayaknya nggak ada semangat juang gitu kan. Dibangunin jadi kan Allah katakan rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Laki-laki itu pemimpin gitu kan. Pemimpin itu gagah gitu kan, nggak lebay. Iya, enggak gitu kan. Pemimpin itu begitu gitu kan. Jadi ini bisa dipengaruhi dari makanan. Jadi kalau tiap hari sang laki-laki tadi makan gorengan, lebay dia. Kok bisa? Bisa. Secara yang saya pahami gitu kan. Karena tepung ada gulanya, kemudian ada apa lagi tuh ya? Ada minyaknya bisa mempengaruhi serotonin yang ada pada usus kita. Kenapa? Moodnya kita dibikin di usus. Moodnya kita udah begini. Maka ada satu istilah namanya good food is good mood. Kalau Anda pengen dapat hari yang bahagia pagi-pagi, maka pagi-pagi jangan makan produk olahan atau produk yang miskin nutrisi. Artinya apa? Kalau Anda pagi-pagi pengen dapat mood yang baik, maka Anda makan yang masih alami. Entah Anda makan buah atau makan kacang kayak begini, atau lebih baik Anda minum kopi tanpa gula. Jauh lebih baik. Kenapa? Moodnya dibikin di perut. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pagi-pagi Anda mulai paham. Jadi kalau pagi-pagi berarti saya lebih baik gimana? Maka kalau ketika saya sudah ngerti konsep ini, pagi-pagi biasanya saya nggak mau banyak makan. Kapan saya akan makan? Siang biasanya saya akan makan. Tapi kata kuncinya Pak, satu hari kebutuhan kalori kita teman sekalian, satu hari kebutuhan kalori kita dewasa ya kurang lebih sekitar 2000-2200 kilokalori. Nah itu Anda jangan sampai makan kenyang. Adakah rulesnya dari Nabi SAW? Ada. Nabi katakan apa? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara kan gitu. Jadi makan mulai sekarang bukan untuk kenyang.
Karena banyak orang gara-gara kenyang ibadahnya nurun. Makan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, jadi kita makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan untuk kalori saja. Jadi kata-kata ini mudah-mudahan bisa Anda cerna baik-baik. Ketika tubuh kita lapar atau kita lapar, maka tubuh kita butuh nutrisi bukan kalori. Ya, pahami ini baik-baik. Kenapa sekarang banyak kasus stunting? Stunting itu apa? Anak-anak defisiensi gizi. Mulai paham kenapa? Coba lihat, yang dimakan apa sih mereka? Saya kadang-kadang lihat di kampung, saya tinggal di Bekasi gitu kan, saya lihat anak-anak tuh paginya sarapan sudah snack loh. Isinya apa? Penyedap. Sekarang Anda pergilah ke toko, supermarket, beli roti, lihat. Roti itu isinya apa sih? Yang kemasan ya. Isinya gula, tepung, mentega, sama apa lagi? Ya, kurang lebih itulah. Telur. 4 isinya. Tapi kalau Anda lihat roti zaman sekarang, ingredientnya bisa beberapa paragraf. Betul? Apa isinya itu? Sebagian besar bahan kimia gitu loh. Sebagian besar bahan kimia. Masuk nggak ke badan? Masuk. Dan jadi bagian. Belum lagi kalau kita bicara tepung. Tepung itu kalau boleh saya katakan salah satu salah satu bahan yang kalau boleh saya katakan mulai sekarang hindarilah sering-sering. Jangan sering-sering makan tepung. Tepung yang dikasih minyak, dikasih sayuran namanya apa? Bakwan. Dari situ nanti teman-teman mulai paham. Kenapa Nabi mengajarkan kepada kita? Baik, kalau ada makanan yang kita makan, lalu kita ngantuk gara-gara makanan tadi, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya tubuh kita nggak bisa ngolah makanan tadi, atau makan yang dimakan miskin nutrisi. Sekarang misalkan Anda makan nasi campur gulai, apalah gulai macam-macam gitu kan, campur sayuran yang juga pakai santan, biasanya habis makan tuh ngantuk kan? Kenapa? Karena yang dimakan nggak bisa diolah badan. Kalau tubuh nggak bisa ngolah, maka apa yang terjadi? Tubuh minta istirahat. Itu sebabnya kalau bahasa saya tadi, kenapa makan itu terbaik siang hari, maka Islam mengajarkan supaya makannya baik, supaya tubuhnya siap dengan enzim, maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? Tidur siang. Jadi sebelum, katakanlah Anda makan jam 1 nih, setengah 12 tidur dulu untuk mengistirahatkan enzim. Dan Nabi mengatakan apa? Tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari. Gitu. Maka tidur siang. Biasakan tidur siang mulai sekarang. Berapa lama? Jangan lebih dari 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Dokter Hiromisinya salah satu dokter pencernaan di Amerika, dia katakan tidur siang itu perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung, kata beliau begitu. Ya. Jadi mulai sekarang bagaimana pola-pola itu Anda kerjakan. Lalu tadi kalau kita membahas tentang ini sedikit lagi. Artinya mulai sekarang kalau Anda lemes, kalau teman-teman lemas, jadi konsep ini bisa kita pakai tiap hari. Jadi kenapa orang puasa, kata apa hikmah Nabi SAW ketika berbuka puasa, beliau SAW memakan rutop, kurma. Karena kurma kategorinya apa? Pertama dia kategorinya prebiotik, kurma itu prebiotik, itu yang pertama. Yang kedua, kurma mengandung glukosa. Lagi lemes-lemesnya, kita makan glukosa, bagus nggak? Bagus. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah tubuh kedapatan atau terasup energi, sehingga kita lebih berenergi ketika berpuasa. Tapi beda ceritanya kalau seandainya Anda sahur tidak menggunakan kurma. Ya, kenapa tidak menggunakan kurma? Boleh nggak pakai kurma? Boleh, tapi kurma jangan banyak-banyak. Satu hari kalau boleh saya sarankan, terutama ibu-ibu yang mau promil ya. Promil itu sebenarnya gampang. 3 ini Anda makan mulai tiap hari. Madu 1 sendok teh, zaitun 1 sendok, madu 1 sendok makan, zaitun 1 sendok makan, kurma 7 butir. Makan tuh mulai sekarang. Kurma prebiotiknya, madu asam aminonya, zaitun lemaknya, udah cukup. Jadi 3 ini aja Anda makan tiap hari, itu perut kita akan sangat merasa berterima kasih lah gitu kan. Seperti itu. Banyak banget. Dan jadi gini,
Kalau kita bahas tubuh kita, jadi tadi saya katakan perut ya. Jadi kita bahas perut. Perut itu ada kuncinya ada dua. Yang pertama tadi apa? Prebiotik sama probiotik. Indonesia kaya nggak dengan itu? Kaya banget. Salah satu probiotik yang paling baik di Indonesia namanya apa? Acar. Makanya acar ya. Asinan. Itu kan diasinin kan? Asin itu pakai apa? Pakai gula, pakai garam. Lalu muncullah biotik di sana. Gitu loh. Itu sebabnya kimchi itu salah satu makanan fermentasi di Korea, itu diakui dunia sebagai world healthiest food. Kan gitu. Indonesia punya nggak makanan lain yang juga tidak kalah sehatnya? Ada, namanya apa? Tape. Tape itu sehat. Tape itu kan fermentasi kan? Ada glukosanya, ada. Nanti kalau Anda misalkan lagi apa ya, perutnya lagi bermasalah, sebenarnya sepotong kecil tape itu bagus banget. Di samping tempe juga bagus. Tempe juga probiotik. Ya. Jadi yang pernah saya share di IG kemarin itu, ketika prebiotik ketemu probiotik, maka bahagianya luar biasa mereka. Sudah ada nyobain belum? Tempe di jus sama kurma. Enak Pak. Kok nyeleneh gini? Ya begitulah nyeleneh. Ya, nyeleneh tapi yang bagus gitu kan. Jadi ketika tempe ketemu kurma, maka Anda sedang mengawinkan prebiotik sama probiotik. Dan gak usah makan banyak-banyak. Jadi pagi-pagi sarapannya udah cukup sebenarnya. Kenapa? Kurma prebiotik kan. Ada gula nggak? Ada. Tempe probiotik kan, fermentasi. Ada protein? Ada. Jadi ketika kurma ketemu tempe, ada nggak sih? Tuh nggak dia siapin ya? Nggak ngomong saya, nggak apa-apa lah. Lupa pula. Tempe sama kurma. Nggak ada asisten di depan. Jadi ketika tempe ketemu kurma, itu the best. Dan makan tempe itu paling baik dalam kondisi tempe yang mentah. Jadi pagi-pagi sarapannya, kok aneh begini, coba aja kerjain. Nanti seminggu aja Anda kerjakan, Anda akan merasakan badan yang jauh lebih sehat. Serius. Ilmu begini emang gak diajarin di sana, di fakultas gak diajarin. Saya belajar sendiri gitu kan. Mencoba merangkum bagaimana konsep Islam dan bagaimana sains menjelaskan tentang itu. Jadi nanti pagi-pagi, apa yang Anda kerjakan? Yang Anda kerjakan pagi-pagi, Anda minum teh rempah pagi-pagi. Teh rempah itu contohnya apa? Ketumbar, kayu manis, jahe juga termasuk rempah lah ya. Atau mungkin teh kunyit gitu kan. Boleh diimpus, boleh dikasih air panas. Habis itu Anda makan apa? Makan kurma, 3 butir aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu habis itu Anda makan tempe. Jadi nyamilnya tempe sama kurma. Tempenya diapain? Mentah. Kenapa saya lebih sarankan mentah? Karena ada satu ilmu, bukan satu, gini, protein itu rusak dengan pemanasan. Jadi sebenarnya orang yang makan telur di dadar, proteinnya sudah rusak, tapi gizi tetap ada ya. Protein dia sudah namanya denaturasi. Jadi antara telur yang mentah sama telur yang diceplok, sehatan yang mentah. Begitu.